Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Makaroni Jiwa. Hari ini kita sudah sampai dalam seri terakhir dari tema kita, kasih yang mengalahkan segala ketakutan. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam dua video sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat dua alasan mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Alasan yang pertama, karena kasih adalah hakikat atau esensi dari diri Allah itu sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Alasan yang kedua, karena kasih Allah telah dibuktikan kepada kita melalui Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan hari ini saya akan mengajak kita melihat alasan yang ketiga atau alasan yang terakhir, mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Alasan yang ketiga, karena kasih Allah dimateraikan dan diaplikasikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Kebenaran ini dikatakan oleh Alkitab kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Alkitab berkata kepada kita, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Rohnya. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, Ia telah mengaruniakan kita Rohnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah Allah berdiam di dalam diri kita? Saudara-saudara, Allah berdiam di dalam diri kita melalui Rohnya. Oleh sebab itu Alkitab dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita Rohnya. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah telah mengaruniakan kepada kita Rohnya. Kata mengaruniakan yang digunakan di dalam ayat 13 ini digunakan di dalam bentuk perfect tense. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita secara sempurna sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita? Saudara-saudara, di dalam konteks kasih Allah yang dibicarakan di dalam bagian ini, Roh Kudus adalah yang memateraikan dan mengaplikasikan kasih yang berasal dari Allah Bapa itu, yang diberikan melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi Roh Kudus yang memateraikan atau menjamin serta mengaplikasikan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kasih Allah yang ada di dalam diri kita adalah bersifat kekal atau selama-lamanya. Oleh sebab itu Alkitab berkata kepada kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8, segala sesuatu akan berakhir dan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita mengerti kebenaran yang penting ini, bahwa Roh Allah telah berdiam di dalam hidup kita,
untuk mematahkan dan mengaplikasikan kasih Allah itu di dalam hidup kita, maka seharusnya tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini, apakah itu kesulitan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian sekalipun, yang dapat mengintimidasi kita untuk menjadi takut. Mengapa? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Roma pasal 8 ayat 15 memberitahukan kepada kita, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu sebagai anak-anak Allah. Dan oleh roh itulah kamu dapat berseru, ya Abba, ya Bapa. Kebenaran yang sama dikatakan oleh Alkitab kepada kita dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, inilah alasannya mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Karena kasih Allah dimateraikan dan diaplikasikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18 menyebut kasih Allah yang ada di dalam diri kita sebagai kasih yang sempurna, yang melenyapkan segala ketakutan, yang mengalahkan segala ketakutan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18 ini, kita bisa melihat bahwa kasih yang mengalahkan segala ketakutan itu adalah kasih dari Allah Tritunggal, yaitu kasih yang berasal dari Allah Bapa, yang diberikan melalui Yesus Kristus Allah Anak, serta dimateraikan dan diaplikasikan oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang yang percaya, untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami pada saat ini, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang mungkin telah melumpuhkan hidup kita, telah melumpuhkan usaha kita, telah melumpuhkan bisnis kita, telah membuat kita kehilangan pekerjaan dan penghasilan kita, serta menimbulkan banyak kesukaran di dalam hidup kita hari-hari ini. Sebagai hamba Yesus Kristus, di dalam otoritas firman Allah, izinkanlah saya mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan takut, tetap percaya, tetap bersuka cita, dan tetaplah kuat di dalam Allah. Dan marilah kita terus mengingat bahwa kasih Allah telah mengalahkan segala ketakutan kita. Sehingga di dalam masa-masa kesesakan ini, kita masih bisa berkata sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami di dalam penderitaan ini. Terpujilah Allah Tritunggal yang penuh kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam video selanjutnya. Kiranya kasih Allah memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.